kita akan bahas mengenai polemik kebijakan OJK yang menetapkan DP kendaraan 0% yang ternyata menuai kritik. Tidak hanya dari perusahaan leasing atau pembiayaan, namun juga dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI yang mengancam akan menggugat OJK ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana selengkapnya? Andi Syalini akan memaparkannya untuk Anda. Polemik kendaraan DP 0%. Sasa. Ya, Erwin. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK baru saja menerbitkan aturan mengenai DP 0% terkait dengan kredit pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, aturan ini tertuang dalam POJK nomor 35 tahun 2018. Yang mana di situ disebutkan bahwa perusahaan multifinance yang dapat menawarkan atau memberikan DP 0% atau tanpa uang muka ini hanya perusahaan multifinance yang sehat atau dengan tingkat NPF di bawah 1%. Lalu apa alasan OJK untuk memperbolehkan perusahaan multifinance atau leasing untuk menawarkan aturan DP 0% atau tanpa uang muka? Kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama adalah dapat memicu atau memacu perusahaan multifinance untuk menyehatkan tingkat NPF-nya atau non-performing finance atau rasio pembiayaan bermasalah. Karena perusahaan multifinance yang diperbolehkan untuk menawarkan DP 0% ini hanya perusahaan multifinance dengan tingkat NPF di bawah 1%. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat mendorong pertumbuhan kredit sehingga semua pelaku ekonomi dapat terlibat. Nah, dalam penerapannya, kredit consumer dan kredit produksi ini harus seimbang, harus balance. Nah, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, bahwa perusahaan multifinance justru tidak perlu takut dalam menyalurkan kredit DP 0% ini karena berpotensi bisa menyebabkan kredit macet. Nah, justru perusahaan multifinance di sini harus membenahi risk manajemennya sehingga resiko yang signifikan tidak dapat terjadi. Kita lihat namun apa alasan leasing ragu, ini kemudian tanggapan dari pihak leasing. Nah, ini dari Ketua APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, Suwandi Wiratno, bahwa multifinance juga harus tetap menjaga kehati-hatiannya atau prudensial. Nah, kalau gencar promo pembiayaan tanpa uang muka bisa menyebabkan rasio pembiayaan bermasalah. Ini terlalu beresiko. Nah, justru sebenarnya ini kebijakan OJK ini yang dalam peraturan nomor 35 tahun 2018 bahwa ini belum tentu bisa dimaksimalkan oleh perusahaan multifinance karena resiko tingkat kebijakannya ini dianggap terlalu tinggi karena apabila diberikan pembiayaan kendaraan bermotor tanpa dengan uang muka atau DP 0%. Nah, namun sebenarnya aturan mengenai uang muka atau DP 0% terhadap kredit kendaraan bermotor ini sudah bukan hal yang baru, ini sebenarnya sudah pernah diterbitkan di tahun 2016 dalam POJK nomor 47 SEOJK 05 tahun 2016, di mana di situ mengenai besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor bagi perusahaan pembiayaan. Nah, jadi pada saat itu sudah pernah juga diatur mengenai aturan uang muka, namun pada saat itu belum banyak perusahaan yang menawarkan DP 0%. Memang ada beberapa namun tidak terlalu banyak. Pada saat itu namun sudah ada perjanjian terlebih dahulu antara perusahaan multifinance dengan perusahaan atau korporasi yang bisa menjamin. Karena misalkan waktu itu perusahaan tempat bekerja. Jadi misalkan jika terjadi apa-apa perusahaan ikut bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini bahwa di POJK pada tahun 2016 di sini dikatakan dalam aturan itu DP 0% bisa berbentuk car ownership program. Jadi di mana perusahaan itu memberikan subsidi berapa persen, kemudian sisanya berapa persen karyawan yang membayarkannya. Nah, kita lihat di sini namun perbandingannya, lebih mending mana nih ngajuin kredit di multifinance atau di perbankan. Nah, untuk multifinance, nah seperti saya katakan bahwa tadi dikatakan bahwa peraturan di OJK bahwa yang bisa menawarkan DP 0% ini hanya perusahaan yang multifinance-nya perusahaan sehat atau tingkat NPF-nya atau rasio pembiayaan bermasalahnya di bawah 1%. Ini maksudnya NPF ya di sini non-performing finance. Nah, jika NPF-nya 1% ini bisa mengajukan kredit dengan DP 0%. Nah, jadi consumer atau nasabah tidak perlu lagi menunda pengajuan pembiayaannya. Jadi tidak perlu repot-repot, tinggal memikirkan cicilannya saja. Kemudian bagaimana jika perusahaan multifinance tingkat NPF-nya di atas 1%? Nah, jika di kisaran 1% hingga 3%, ini DP-nya minimal 10%. Kemudian di kisaran 3% hingga di bawah 5%, ini DP-nya minimal 15%.
Sedangkan jika perusahaan multifinance yang tingkat NPF-nya di atas 5%, ini DP-nya minimal 20%. Bagaimana perbankan? Nah, dalam perbankan sendiri sudah diatur juga nih aturan mengenai uang muka dalam kredit pembiayaan kendaraan bermotor yang diatur dalam PBI nomor 17 tahun 2015, yaitu mengenai rasio loan to value atau rasio financing to value untuk kredit atau pembiayaan properti dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, jadi di perbankan sendiri DP untuk minimal dari uang mukanya ini untuk perbankan itu minimal 20%. Nah, ini untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 atau lebih, namun dengan tujuan produktif. Nah, tujuan produktif ini misalkan untuk angkutan massal atau angkutan umum. Terus kemudian yang kedua itu adalah dengan tujuan non produktif. Nah, ini untuk kendaraan roda 2 dan roda 3 atau lebih dengan tujuan non produktif DP-nya minimal 25%. Nah, namun ini DP-nya bisa diberikan kalau misalkan banknya ini memiliki tingkat NPL di bawah 5%, NPL gross-nya di bawah 5%. Lalu kemudian bagaimana jika misalkan banknya ini memiliki NPL gross di atas 5%? Nah, jika perbankannya memiliki NPL gross di atas 5%, nah ini kendaraan bermotornya atau pengajuannya ini DP-nya minimal 25%. Ini khusus untuk kendaraan motor. Nah, sementara untuk kendaraan roda 3 atau lebih itu dengan tujuan yang produktif ya, ini minimal DP-nya 20%. Sementara untuk non produktif dengan roda 3 atau lebih dengan tujuan non produktif, ini DP-nya minimal 30%. Nah, namun kebijakan ini seperti yang tadi dikatakan di awal, bukan tanpa polemik. Bahkan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ingin mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung jika OJK tidak membatalkan POJK nomor 35 tahun 2018 ini. Lalu kita lihat apa saja poin-poin yang dikritisi oleh YLKI. Yang pertama adalah adanya syarat khusus yang mudah dimanipulasi. Nah, ini terbukti pada saat adanya syarat khusus untuk DP minimal 30% itu mudah dimanipulasi, dan begitu pun juga dengan DP 0% ini sangat berpotensi untuk dimanipulasi. Kemudian yang kedua itu adalah fasilitas mengenai DP 0% ini lebih cocok atau layak untuk diajukan ke kendaraan untuk angkutan umum, bukan kendaraan pribadi. Kemudian juga fasilitas DP 0% ini juga lebih layak untuk kendaraan bermotor yang berbahan bakar ramah lingkungan seperti mobil atau mobil listrik, bukan berbahan bakar energi fosil yang justru bisa menimbulkan atau menambah polusi. Yang ketiga, memicu kemiskinan baru. Nah, ini banyak sekali masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah yang teriming-imingi oleh DP atau uang muka murah sehingga mereka ingin atau tergiur untuk mengajukan kredit sehingga mereka memiliki kendaraan pribadi sendiri. Nah, namun di sini bahwa pendapatan mereka tuh terkuras sendiri untuk membayar cicilan-cicilan kredit mereka sehingga bisa memicu kredit macet bahkan. Kemudian yang keempat adalah kemacetan. Nah, ini karena banyak sekali masyarakat yang tergiur seperti saya katakan tadi karena tanpa uang muka. Jadi kita bisa memiliki kendaraan mobil tanpa nggak usah pusing-pusing mikirin uang muka. Nah, ini justru malah menambah kemacetan. Karena kenapa? Karena orang-orang banyak yang ingin memiliki kendaraan pribadi sendiri sehingga membuat kepadatan di lalu lintas. Nah, ini kontraproduktif dengan lalu lintas terutama di kota-kota besar ibu kota, dan ini juga bertentangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk menaiki kendaraan umum. Nah, memang ini POJK nomor 35 tahun 2018 ini memang seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi ini memudahkan bagi masyarakat bisa memiliki kendaraan pribadi sendiri tanpa harus pusing-pusing harus ada uang muka, mereka cuma bisa mikirin bayar cicilan aja. Tapi di satu sisi bagi perusahaan multifinance atau leasingnya ini justru beresiko karena beresiko untuk menimbulkan kredit macet. Ya.